Informasi berikutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur malam nanti akan menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Debat akan membahas tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Debat kedua Pilgub Jawa Timur akan berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di Grand City Convention Hall, Surabaya. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Nur Salam menjelaskan bahwa tema debat kedua malam nanti adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Tema utama akan dibagi menjadi 8 subtema. KPU telah menunjuk 7 panelis yang terdiri dari para akademisi di sejumlah universitas di Jawa Timur yang menyusun pertanyaan seputar tema yang ditentukan tersebut. Debat Pilgub Jawa Timur 2024 diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yakni pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, pasangan nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak, dan pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih. Malam ini KPU Jawa Timur menggelar debat publik kedua pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 di Grand City Convention Center Surabaya. Debat yang akan berlangsung pada malam hari nanti mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Lalu seperti apa persiapannya? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda. Belinda, bagaimana persiapan jelang debat kedua Pilgub Jawa Timur malam nanti? Eva dan pemirsa, selamat sore. Kalau ditanya terkait persiapan seperti apa dari KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara dari debat kedua, debat publik untuk pilihan Gubernur Jawa Timur. Ini dapat dikatakan persiapannya sudah hampir 100% karena aktivitas saat ini yang ada di dalam venue yang ada di belakang saya, Eva, ini sedang dilakukan finalisasi GR sehingga ini di dalamnya dilakukan proses preview terakhir untuk nantinya akan dimulai debat publik kedua pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang tempat yang dipilih oleh KPU Jawa Timur ini berbeda dengan debat yang pertama, di mana untuk debat kedua ini dilaksanakan di Grand City Surabaya. Sebenarnya kalau kita melihat ada beberapa perbedaan dari debat yang pertama dengan debat yang kedua. Di antaranya yakni adanya pengurangan jumlah dari para pendukung. Kalau di debat pertama kemarin para pasangan calon ini diizinkan untuk membawa para pendukungnya sejumlah 150, namun untuk di debat kedua ini hanya diizinkan membawa 100 pendukung saja yang nanti diizinkan untuk masuk ke dalam area venue. Ini beberapa pertimbangannya yang disampaikan oleh KPU Jawa Timur, diantaranya terkait kondusivitas dan juga keterbatasan dari venue acara. Kemudian perbedaan yang kedua ini juga ada pada durasi. Memang untuk jumlah segmen tidak berbeda dengan debat yang pertama, masih dengan 6 segmen. Namun ada yang berbeda nanti untuk bagian pertama, yakni ketika penyampaian visi misi. Kalau kemarin di debat pertama para pasangan calon hanya diberikan waktu 2 menit. Namun untuk debat kedua ini berdasarkan evaluasi dari masing-masing LO, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, ini dirasa kurang. Akhirnya di debat kedua masing-masing pasangan calon ini nanti akan diberikan waktu selama 4 menit untuk penyampaian visi misi. Sementara itu hal yang berbeda juga adalah tema yang diangkat untuk debat kedua. Mengangkat tema berfokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Dan nantinya tema ini akan dibagi ke 8 subtema. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh 7 panelis ini juga sudah disiapkan dan nantinya akan langsung disampaikan kepada ketiga pasangan calon gubernur, wakil gubernur yang akan berkontestasi di pilkada mendatang. Dan memang dari KPU Jawa Timur ini memastikan netralitas dan juga independensi dari ketujuh panelis yang dipilih dari perwakilan
masing-masing universitas yang ada di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, kalau kita melihat persiapan seperti apa dari ketiga pasangan calon gubernur, wakil gubernur di Jawa Timur, tidak ada persiapan khusus, namun disampaikan oleh ketiga pasangan calon ketika melakukan kampanye untuk debat kedua. Untuk pasangan yang pertama ada Lulu dan juga Lukman, ini berfokus pada diskusi dan juga penyampaian data-data yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Kemudian kalau pasangan yang kedua ada Khofifah dan juga Emil, ini berfokus pada bagaimana pencapaian prestasi yang selama ini sudah dilakukan di periode sebelumnya. Sementara untuk pasangan nomor urut 3, Risma dan juga Gus Hans, ini lebih berfokus pada bagaimana gagasan-gagasan yang nantinya disampaikan dan memilih untuk tidak menyerang pasangan-pasangan calon yang lainnya. Dan juga untuk keberangkatan mereka, nanti informasinya mereka akan tidak jauh berbeda dengan debat yang pertama. Mereka rata-rata akan berangkat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dari titik kumpulnya masing-masing. Kalau pasangan Lulu ini berangkat rencananya dari kantor DPW, sementara DPW PKB Jawa Timur. Sementara untuk pasangan Risma ini akan berangkat tidak jauh dari hotel yang ada di dekat dari Grand City Surabaya. Eva dan juga pemirsa, menarik kalau kita melihat bagaimana hasil survei elektabilitas dari ketiga pasangan calon pasca debat yang pertama. Justru dari beberapa lembaga survei ini menunjukkan ada peningkatan untuk pasangan petahana yakni Khofifah dan juga Emil. Di kisaran angka beberapa lembaga survei ini rata-rata di angka 63 hingga 67%. Sementara di posisi yang kedua ada pasangan Risma dan juga Gus Hans, ini rata-rata di angka 23 hingga 28%. Sementara untuk pasangan Lulu dan juga Lukman ini berkisar di angka 2,5 hingga 2,8%. Dan juga ada perubahan pola dari para pemilih di Jawa Timur, ini juga dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Di antaranya kalau kita lihat, Eva dan juga pemirsa, ada sekitar lebih dari 56%, di mana ini ada para pemilih yang memang semakin yakin dengan pilihannya. Sementara itu ada lebih dari 23% yang para pemilih ini yang semula enggan untuk memilih atau memilih golput begitu, akhirnya setelah menyaksikan debat pertama sudah mulai memiliki pilihannya nanti di tanggal 27 November mendatang. Sementara ada 9,6% yang menjadi ragu dari pilihannya dan justru mempertimbangkan untuk memilih pasangan calon lain. Kita nantikan bagaimana pelaksanaan dari debat publik kedua Pilgub Jawa Timur malam hari ini. Ini penting untuk diperhatikan oleh masyarakat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagaimana program-program dari ketiga pasangan calon gubernur Jawa Timur yang akan memimpin di periode 5 tahun ke depan. Demikian, kembali ke studio, Eva. Terima kasih Belinda Firda untuk informasi Anda.